mengisi formulir triase pasien gawat darurat. Yang pertama, data pasien diisi berdasarkan nama, misalnya Tuan Budi Andika. Nama pasien harus diisi dengan lengkap. Jenis kelamin dicoret bagian yang tidak perlu, karena pasiennya laki-laki maka yang perempuan kita coret. Nomor RM diisi sesuai nomor rekam medis pasien, kemudian tanggal lahir pasien harus diisi dengan lengkap. Kemudian tanggal ini disesuaikan dengan tanggal pasien masuk, misal tanggal 28 Juli 2023 serta jam masuknya harus diisi dengan lengkap. Cara datang, setiap kolom yang di sini diisi berdasarkan datangnya pasien. Misal rujukan dipilih ada dari praktek, puskesmas, klinik, rumah sakit, diisi berdasarkan kondisi pasien. Misal dari puskesmas Dumai Kota. Begitu juga dengan jenis kasus, dicontreng bagian pasien misalnya trauma, kecelakaan kerja. Kemudian keluhan pasien diisi, misalnya pasien datang dengan keluhan luka robek di dahi. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pemeriksaan jalan nafas, kita pilih berdasarkan kondisi pasien. Bila jalan nafas bebas, maka kita contreng di setiap bagian. Begitupun dengan pernafasan. Bila dewasa diisi di pernafasan dewasa, bila di anak diisi di pernafasan anak. Kemudian kita lanjut ke bagian sirkulasi, ada nadi, CRT, akral pasien dan kondisi pasien, pucat atau tidak pucat. Jika nadi masih dalam batas normal, kita contreng di bagian batas normal. Kemudian kita contreng tensinya dan yang lain akralnya. Bila dia pasien anak, maka kita contreng di bagian kolom sirkulasi anak. Kemudian status neurologi, jika pasien dengan keadaan sadar penuh, kita contreng. Kemudian dari semua ini kita kalkulasikan pasien ini ditempatkan di triase di mana. Karena contrengnya banyak di semi arjen, maka pasiennya kita contreng di semi arjen, yaitu zona hijau. Lalu kita isi nama dan tanda tangan petugas. Nama ini harus diisi dengan lengkap. Misalnya seperti saya, Junita Krista, AMD. Kemudian diberi tanda tangan. Kemudian di lembaran kedua, nomor rekam medis 15B, yang ini bagian kolom 1 diisi oleh perawat. Informasi yang didapat bila dapat dari keluarga atau dari perawat yang merujuk, maka kita contreng di bagian hetero anamnesa. Hubungannya misalnya petugas medis. Cara datang pasien, karena dengan rujukan maka tentu dengan jalan dengan bantuan, kita contreng tempat tidur dorong dan rujukan. Riwayat penyakit sekarang diisi berdasarkan keluhan pasien. Misalnya pasien mengeluh pusing, mual, luka robek di dahi akibat jatuh dari motor, muntah tidak ada, jika sudah selesai keluhan pasien hanya itu, boleh kita selesaikan, titik. Yang terpenting riwayat penyakit ini harus diisi dengan lengkap. Riwayat penyakit dahulu, semisal pasien ada riwayat penyakit keturunan atau penyakit yang diderita saat ini atau sedang dalam pengobatan, boleh diisi. Tetapi jika tidak ada, boleh ditulis tidak ada. Riwayat pengobatan sebelumnya, jika pasien ada meminum obat atau ada minum obat rutin sebelumnya, boleh ditulis. Jika tidak ada, cukup ditulis tidak ada. Untuk nutrisi, kita isi
berat badan pasien, misal 60 kilo, tinggi badan 170 cm, maka kita hitung IMT, indeks massa tubuh pasien, misalnya 18. Oke, jika 18 berarti termasuk ke gizi kurang, kita contreng ke gizi kurang. Untuk selanjutnya, pengkajian nyeri dikaji berdasarkan kondisi pasien. Misalnya skala nyeri 1 sampai 10, kita tanya kepada pasien 6, dicontreng bagaimana frekuensi nyerinya, misalnya terus menerus, lama nyerinya bisa lebih dari 5 menit, menjalar atau tidak. Jika tidak, kita contreng. Jika ya, boleh dicontreng di sini. Kualitas nyeri, karena luka robek maka nyerinya nyeri tajam. Faktor atau pemicu yang memperberat, misal nyerinya bila berjalan. Faktor yang mengurangi atau menghilangkan istirahat, berbaring. Setelah itu kita kaji fungsi aktivitas sehari-hari. Karena pasiennya baru jatuh, maka dia butuh bantuan, kita contreng bagian butuh bantuan. Kemudian pengkajian resiko pasien jatuh, apakah pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir, berarti kita contreng di bagian ya. Apakah menggunakan alat bantu? Ya. Apakah ada kesulitan berjalan? Ya. Apabila salah satu jawabannya, maka kita lakukan intervensi jatuh dengan masang pengaman tempat tidur, edukasi risiko jatuh. Untuk pasien rawat inap, boleh dipakaikan gelang kuning. Untuk diabetes, karena pasiennya masih umur tergolong muda, maka untuk di atas 65 tahun kita buat tidak. Riwayat dekubitus tidak, inkontinensia urin tidak. Apakah pasien menggunakan kursi roda atau bantuan? Ya. Kalau khusus anak-anak, maka kita lihat ekstremitas atau perkembangannya apakah sesuai usia atau tidak. Jika ya atau tidak, dicontreng di bagian kolomnya. Kemudian karena pasiennya laki-laki tentu tidak hamil, maka kita contreng di bagian tidak hamil. Kemudian di sini diisi oleh nama dan tanda tangan perawat pemberi asuhan pasien. Misalnya namanya Dinda AMD Cap, kita beri tanda tangan lengkap. Stop date. Untuk lembar ketiga, karena ini diisi oleh dokter, cuman ada bagian yang diisi oleh perawat, yaitu khusus bagian tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital yang diisi oleh perawat yaitu suhu, tekanan darah, saturasi, nadi, dan pernafasan. Kemudian ini diisi sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya suhu 36,1, tensinya masih normal, saturasi, nadi 82, dan pernafasan 20. Nah, untuk selanjutnya di lembar nomor 3 ini diisi oleh dokter, kecuali tanda-tanda vital. Nah, untuk selanjutnya di kolom kelima yang diisi oleh perawat yaitu masalah keperawatan dan evaluasi. Kita pilih berdasarkan kondisi pasien saat itu. Misalnya pasien kita saat ini mengeluhkan nyeri di luka robek, boleh kita angkat, kita contreng, dipilih di bagian masalah keperawatan. Kita pilih bagian nyeri, lalu jika sudah diberikan intervensi keperawatan, maka kita evaluasi. Diisi berdasarkan swab. Misalnya pasien mengatakan nyeri berkurang, maka objektifnya kita isi skala nyeri menurun, pasien tampak rileks, luka sudah dibersihkan. Untuk bagian A, asesmennya berarti nyeri akut. Maka planningnya selanjutnya, karena masalah nyerinya sudah teratasi, maka kita tulis setelah diberikan tindakan keperawatan 1 kali
1 jam, masalah teratasi, maka intervensinya kita hentikan. Nah, untuk yang kelima, ini data pasien di mana kita memberi obat-obatan. Misalnya pasiennya pada pukul 7.30 WIB diberikan nama obat injeksi ketorolac. Kita isi ya, dosisnya tidak boleh ditulis berdasarkan ampul, tapi isi 1 ampul obat, misalnya 30 mg rute intravena, diperiksa oleh misalnya yang memeriksa perawat Aditya AMDCAP dan diberikan oleh Dinda selaku penanggung jawab pasien. Kemudian untuk tindakan apa saja yang sudah kita lakukan, misalnya yang pertama anamnesa pasien, anamnesa. Yang kedua membersihkan luka, yang ketiga memberikan obat. Semua tindakan yang kita lakukan harus didokumentasikan dengan baik, kemudian diisi nama dan tanda tangan perawat pemberian asuhan pasien, misalnya Dinda AMDCAP, tanda tangan Dinda, lagi tanda tangan Dinda AMDCAP, tanda tangan. Nah, untuk yang terakhir, kondisi pasien saat pulang kita isi, misalnya pasiennya dipulangkan pukul 8.30, kita nilai GCS-nya 15, E-nya 4, verbalnya 5, motorik 6, tensi dalam batas normal, suhu normal, saturasi normal, nadi normal, pernafasan normal. Kita pulangkan pukul berapa, dicontreng di bagian pasiennya. Jika dipulangkan dicontreng di bagian ini, jika PAPS dicontreng juga di kolomnya, disesuaikan dengan kondisi pasien. Karena dia kita pulangkan, maka kita tulis transportasi pulang, dicontreng sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian pendidikan kesehatan apa yang diberi, misal makan minum obat teratur, jaga kebersihan luka. Untuk kolom ini diisi oleh dokter penanggung jawab pasien di IGD, dan ini untuk perawatnya. Pelayanan apa yang kita beri, karena dia berobat maka kita tulis kuratif, dan kita tulis di sini nama kita.